Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandi Prastio dengan NIM 56 2020 009 dari D3 Teknik Informatika akan mempresentasikan resume materi dari tugas 1 sampai tugas 9. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, pengenalan teknologi informasi. Komputer adalah suatu perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Lalu ada server. Server merupakan satu sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Lalu ada wireless. Wireless merupakan suatu hubungan telekomunikasi yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk dapat mengganti media kabel sebagai alat transfer data atau internet. Teknologi mobile adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam tipe dari teknologi komunikasi seluler. Sejak awal dari milenium ini, sebuah perangkat mobile sudah berubah dari pagar dua arah yang simpel menjadi telepon seluler, sistem GPS, web browser, messenger, dan video game. Lalu yang terakhir ada perangkat jaringan komputer, merupakan alat atau piranti yang berguna mencapai tujuan dari fungsi jaringan komputer. Lalu kita ke materi kedua, masih di pengenalan teknologi informasi. Yang pertama ada motherboard. Motherboard adalah komponen utama dari komputer atau PC. Motherboard berbentuk seperti papan sirkuit elektronik. Yang kedua ada prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen penting dari komputer yang berfungsi untuk memproses data dan mengontrol sistem komputer. Lalu selanjutnya ada VGA. VGA adalah komponen komputer yang berfungsi mengolah data grafis untuk tampilan layar di monitor. Lalu yang keempat ada power supply. Power supply adalah suatu alat listrik yang menyediakan energi listrik untuk komputer atau PC. Lalu yang terakhir ada RAM. RAM adalah penyimpanan sementara di komputer. Lalu di materi ketiga juga masih sama, pengenalan teknologi informasi. Yang pertama ada software atau perangkat lunak adalah sistem data yang diformat dan disimpan secara digital. Lalu ada driver komputer. Driver komputer adalah komponen yang berfungsi sebagai perangkat komunikasi antara sistem operasi dan hardware. Yang ketiga ada aplikasi. Aplikasi adalah sebuah program yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada perangkat komputer. Lalu yang keempat ada operating system, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari software dan hardware komputer. Lalu yang terakhir ada utilities, adalah sebuah aplikasi atau software antivirus yang ada pada komputer. Lalu kita ke materi keempat, yaitu brainware. Yang pertama, brainware adalah pengguna atau user yang memakai atau mengoperasikan sebuah komputer. Programmer adalah seorang yang ahli menggunakan bahasa-bahasa pemrograman. Lalu sistem analis adalah seorang yang ahli dalam mengembangkan sistem untuk penyelesaian masalah di bidang komputer. Lalu network administrator adalah seorang yang ahli di bidang IT dan berperan penting dalam mengatur jaringan di perusahaan. Lalu database designer adalah seorang yang ahli dan bertugas dalam pembuatan atau perancangan database. Lalu terakhir ada technical support, adalah seorang teknisi yang mempunyai tanggung jawab untuk instalasi, evaluasi, serta peningkatan terhadap komputer, software, dan pengembangan sistem jaringan. Cloud computing atau komputasi awan merupakan sebuah sistem penyimpanan data pada suatu server internet. Yang kedua ada grid computing, adalah sekelompok komputer yang terhubung secara fisik melalui jaringan atau dengan internet. Lalu yang terakhir ada macOS, adalah sistem operasi yang dikembangkan dan didistribusikan oleh Apple Inc. Sistem operasi ini hanya disediakan untuk komputer atau Macintosh. Lalu ke materi ke-6, yaitu Computation Regulation. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE merupakan undang-undang pertama
yang secara khusus mengatur tindak pidana cyber di Indonesia. Lalu kita ke materi ketujuh, yaitu mobile computing, SaaS, dan IaaS. Mobile computing atau komputasi bergerak merupakan sebuah teknologi komputer yang dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa kabel dan mudah dibawa di berbagai tempat. Lalu yang kedua, SaaS atau Software as a Service adalah perangkat lunak yang bersifat online. SaaS juga disebut sebagai layanan aplikasi cloud. Lalu yang ketiga ada IaaS atau Infrastruktur as a Service, merupakan sebuah layanan yang menggunakan server tanpa perlu perangkat komputer. Lalu ke materi ke-8, yaitu game teknologi dan industri. Yang pertama, teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mengandung pembelajaran tentang keterampilan menciptakan alat, metode produksi, hingga ekstraksi material. Yang kedua, industri game merupakan sebuah sektor ekonomi yang menyajikan berbagai macam hiburan atau video game yang berbasis teknologi. Lalu ke materi 9 yang terakhir, virtual dan augmented reality. Yang pertama ada teknologi virtual, adalah teknologi yang mampu membangkitkan suasana 3D yang nyata, sehingga membuat penggunanya merasa seperti berada di dunia nyata, meskipun simulasi yang ada di depannya adalah dunia maya. Lalu yang terakhir ada augmented reality atau AR, adalah teknologi yang memperoleh penggabungan secara real time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Nah, itulah resume materi dari tugas 1 sampai tugas 9. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari Sandi Prastio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.